Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Triaviana, NIM 211011005, kelas S1 TT09A. Cita-cita saya menjadi manajer sistem jaringan di salah satu perusahaan di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dan beserta program serta flowcard-nya. Simak video selanjutnya. Ada 3 poin yang akan saya jelaskan, yaitu untuk yang pertama dasar teori, yang kedua live coding, dan yang ketiga adalah ada penjelasan flowcard-nya. Dan nanti di live codingnya juga nanti saya akan menjelaskan bagaimana codingan itu berjalan. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu untuk yang pertama dasar teori. Dasar teori dari operasi penugasan atau assessment itu adalah digunakan untuk mengeset suatu variabel dengan suatu nilai, baik diset secara langsung maupun diset secara tidak langsung. Untuk variabel yang diset secara langsung itu kita bisa lihat di sini, kita langsung mengesetnya secara langsung, yaitu ala sama dengan 20. Jika tidak secara langsung ini kita melalui proses di mana nantinya akan ada rumus-rumus tertentu. Untuk rumusnya sendiri ada operasi aritmatika, ada operator logika, dan ada operator perbandingan. Untuk operasi aritmatika ini ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa bagi integral, penambahan dengan nilai 1, pengurangan dengan nilai 1. Untuk contohnya, N dan M ini merupakan variabel, jadi nanti bisa diganti dengan X dan Y ataupun yang lainnya. Untuk operator logika juga sama, ada ini bisa kita lihat dan kita baca. Terus untuk operator perbandingan juga sama, bisa kita lihat dan kita baca. Untuk selanjutnya kita akan membuat program di mana program tersebut akan menjelaskan mengenai rumus-rumus yang ada di operator aritmatika, logika, dan perbandingan. Sebelumnya saya sudah membuat untuk menyingkat waktu, saya sudah membuat suatu program, dan programnya itu sudah saya ketikkan di compiler GDP online. Lalu kita sebelumnya pilih bahasa, yaitu bahasanya yang kita gunakan adalah bahasa C++. Selanjutnya untuk include IOStream using namespace std ini adalah kepala dari program tersebut. Lalu kita masukkan int X, Y, dan A sampai L. Untuk SY sendiri nanti kita masukkan nilai angka yang akan kita cari. Lalu untuk A, B, C, sampai L itu merupakan simbol dari operasi aritmatika, logika, dan perbandingan. Lalu untuk cout nama, kelas, dan NIM ini opsional saja, jika tidak menggunakan tidak apa-apa, tapi jika lebih menarik untuk penampilan saat di run ini lebih bagus. Selanjutnya kita beri judul program tersebut, lalu kita cout masukkan nilai X dan masukkan nilai Y, lalu kita masukkan yang chain. Untuk garis ini sebenarnya opsional saja, ini hanya untuk mempercantik hasil dari program tersebut. Lalu setelah kita memasukkan nilai X dan Y, di program akan menjalankan proses, di mana proses tersebut sesuai dengan judul akan menghitung operasi aritmatika, logika, dan perbandingan. Untuk operasi aritmatika sendiri ada 5, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa hasil bagi. Lalu untuk operasi logika itu ada 2, logika AND dan logika OR. Lalu untuk operasi perbandingan ini ada pengurangan, lalu penambahan, lebih besar dan lebih kecil. Selanjutnya setelah program memproses rumus-rumusnya, program akan menghasilkan operasi-operasi aritmatika, logika, dan perbandingan. Untuk penjumlahan sendiri tadi ada di kolom A, pengurangan B, dan seterusnya.
ini. Untuk hasil operasi ini karena agar programnya lebih bagus dan lebih tertata rapi, jadi menggunakan opsional itu. Selanjutnya sama halnya dengan operasi aritmatika, logika pun juga sama dan perbandingan juga sama. Selanjutnya kita coba run dari program tersebut. Nah, saat kita run, kita disuruh, ini ada nama, ini untuk mempercantik saja, ini ada nama, kelas, NIM, judulnya, lalu kita disuruh untuk memasukkan nilai X-nya. Untuk nilai X-nya kita misalkan 20, lalu untuk nilai Y-nya kita misalkan 25. Setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari perhitungan yang telah kita buat pada program tersebut. Untuk operasi aritmatika seperti ini, operasi logika seperti ini, dan operasi perbandingan seperti ini. Dan jika dihitung manual itu sama aja ya. Misalkan untuk penjumlahan 20 plus 25 itu 45, pengurangan 20 dikurang 25 itu min 5. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu flowchart, di mana flowchart itu kita dimulai dari start, terus kita masukkan yang tadi ya, yang INT ini, kita masukkan ini, terus kita cout nama, kelas, dan NIM. Jadi di sini kita bebas mau ngasih apa, jadi nanti biar di hasilnya itu biar bagus, jadi ada nama, NIM, sama kelas. Kalau mau nama, ID card, atau alamat itu juga bisa. Selanjutnya kita cout judulnya, lalu masukkan nilai X dan Y, tadi yang ini, masukkan nilai X dan nilai Y. Terus di sini ada proses dibagi menjadi 3, yaitu proses dari aritmatika sendiri ada 5, proses dari logika ada 2, proses dari perbandingan itu ada 4 gitu. Lalu setelah itu menampilkan hasil operasi perbandingan yang tadi kita sempat salah, menampilkan hasil perbandingan ini, terus kita selesai. Program akan selesai dengan sendirinya. Gitu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan dan perilaku yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sebelum mengakhiri, saya akan memberikan 2 kata motivasi. Untuk yang pertama, hidup berakal, mati beriman. Jadi di dunia kita harus hidupnya tuh berakal, dan jika mati tuh kita harus punya iman biar kita ada pegangan di akhirat. Lalu yang kedua, kita harus tetap terus belajar agar kita sukses di dunia maupun di akhirat. Terima kasih telah menonton video dari saya. Sekian, see you next time.